Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bunda Yola Wisan SPD selaku wali kelas B di TK Gemim Kuranga. Nah teman-teman, hari ini kita jumpa lagi. Tapi sebelumnya Bunda ingin menyapa kita sekalian yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Tentunya Bunda yakin dan Bunda percaya kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Nah teman-teman, puji Tuhan lagi, sekarang di bulan yang baru, di bulan Oktober, kita sudah memasuki tema yang baru. Kita akan belajar mengenai tema kebutuhanku. Tetapi ingat, sebelum kita belajar harus berdoa dulu. Mana lipat tangan? Lipat tanganmu dan tutup matamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah saat ini. Kami akan memulaikan video pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Walaupun hanya melalui video, kami boleh belajar dan kami ingin menjadi anak yang baik dan pintar. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Oke, nah teman-teman, saat ini Bunda akan memberikan pembelajaran tentang kebutuhanku. Nah, ada beberapa subtema yang akan kita belajar. Pertama, kebutuhan kita yang paling pertama adalah tentunya makanan. Kebutuhan pokok kita, yaitu makanan, juga tempat tinggal, dan pakaian. Jadi Bunda mengambil 3 subtema dalam 3 minggu pembelajaran, yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Nah teman-teman, minggu ini kita akan belajar tentang makanan. Nah sebelum memulaikan pembelajaran, Bunda ingin bertanya terlebih dahulu, apakah manfaat dari makanan? Nah tentunya teman-teman semua sudah tahu bahwa jika kita lapar, kita harus makan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak boleh kalau tidak makan. Jadi manfaat kita untuk makan yaitu menghilangkan lapar dan menjaga kesehatan. Jadi ketika kita lapar, tubuh kita akan menjadi sangat lemah. Kita kurang mendapatkan tenaga. Jadi kita harus rajin makan, atau makan harus teratur. Pagi kita harus sarapan, siang harus makan, malam juga harus makan. Nah, teman-teman, Bunda ingin memberikan penjelasan sedikit bagaimana keadaan kita jika kita tidak makan. Jika kita tidak makan teman-teman, tentunya pertama, kita akan malas beraktivitas. Perut kita akan sakit, tubuh kita lemah, dan masih banyak lagi efek-efek samping jika kita tidak makan. Tetapi teman-teman, jika kita makan, tetapi kita makan makanan yang tidak bergizi, tentunya itu tidak sehat untuk kesehatan kita. Jadi teman-teman, sebaiknya kita harus makan makanan yang tentunya bergizi. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kita harus makan makanan yang bergizi agar supaya tubuh kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, makanan apa saja yang disebut dengan makanan yang bergizi? Nah, sebelum itu, mari kita melihat video lagu tentang makanan yang bergizi. Ini dia videonya. Tada! Jaga kebersihan.
ya. Jadi kita harus belajar lagu baru tentang makanan-makanan yang bergizi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat itu adalah nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Nantinya disempurnakan oleh susu. Karena susu itu penting sekali untuk pertumbuhan tulang kita karena mengandung kalsium yang tinggi. Nah, teman-teman, jika kita ingin sehat, tentunya di samping kita harus makan makanan yang bergizi, kita harus juga minum minuman yang sehat. Sekarang ini adalah gambar di mana tubuh manusia sangat membutuhkan cairan. Toh, tadi kita sudah belajar tentang makanan, lanjut dengan minuman. Karena tidak lengkap ketika kita tidak belajar dengan minuman. Kalau tubuh manusia ini sangat membutuhkan cairan. Di mana kita akan mendapatkan cairan untuk tubuh kita? Tentunya kita harus rajin mengkonsumsi minuman yang sehat atau air putih. Jadi ketika kita ingin sehat, kita tidak boleh meminum minuman yang bersoda, berwarna, dan berasa. Contoh seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, itu sangat tidak sehat dalam tubuh kita. Jadi kita sebaiknya harus banyak minum air putih. Karena dalam tubuh kita sangat membutuhkan cairan. Jadi tubuh kita sangat membutuhkan 70% cairan. Jadi 70% cairan, bayangkan teman-teman, 70% dalam tubuh kita harus ada cairan. Nah, teman-teman, kalau orang dewasa disarankan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas. Tetapi kalau anak di bawah 6 tahun sebaiknya meminum air putih sebanyak 1,2 liter. 1,2 liter atau 5-6 gelas air putih. Nah, itu baru tubuh kita mendapat asupan yang cukup untuk cairan di dalam tubuh kita. Jadi kita orang jangan malas minum. Kita minum. Jadi air putih itu sangat baik. Jadi air yang tidak berwarna, air yang tidak berasa, toh. Nah, kemudian jika kita ingin air putih tetapi kita ingin mencari air putih yang sehat, bagaimana? Tentunya kita harus pertama memasak. Dan jika ada yang tidak mengkonsumsi air putih yang tidak dimasak, itu harus standar kesehatan nasional, itu harus bersih. Nah, itu untuk minuman. Nah, teman-teman, tentunya teman-teman yang ada di rumah pasti mempunyai makanan favorit. Kalau Bunda sangat senang dengan buah alpukat. Kalau Bunda, makanan favorit favorit Bunda yaitu alpukat. Jadi terserah. Kalau di rumah kita harus mempunyai juga makanan kesukaan. Pasti semua anak pasti ada. Tetapi ingat, dalam tanda kutip, harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan hari-hari minta mama Kentucky, mama minta adik mau makan Kentucky, itu sangat tidak sehat. Tetapi makanan yang sehat itu seperti yang dikatakan tadi, 4 sehat 5 sempurna. Toh, jadi sangat baik untuk terapai kesehatan. Kalau Bunda sangat suka dengan alpukat. Nah, sekarang pasti ada teman-teman di rumah yang sangat menyukai es krim. Sangat menyukai es krim. Boleh, karena di dalam es krim itu mengandung banyak susu yang mempunyai kalsium untuk kita. Tetapi ingat, tidak boleh dalam satu hari kita pagi, siang, malam kita minum es krim. Ada waktu-waktu tertentu. Kalau ada anak-anak yang suka mendapat sakit amandel, tentunya dilarang mengkonsumsi es krim berlebihan. Oke? Nah, ingat teman-teman yang ada di rumah, kita harus menjaga pola makan makanan yang bergizi agar supaya tubuh kita terjauh dari serangan penyakit. Jagalah kesehatan kita. Ketika kita akan belajar dari rumah, orang harus juga beristirahat. Tetapi ingat juga, kalau orang mau makan, jangan lupa berdoa dulu agar supaya orang makanan diberkati dan kita semakin sehat dalam lindungan Tuhan.
video pembelajaran kita, Bunda akan memberikan hadiah, yaitu lagu baru. Ini dia lagunya. Tada! Teman-teman sudah menyaksikan lagu. Jadi di dalam video ini ada 2 lagu hadiah dari Bunda ya. Belajar di rumah teman-teman agar supaya di bulan Januari kita bertemu di sekolah, kita belajar di sekolah, kita sudah menghafal semua lagu-lagu. Oke? Dan jangan lupa, mari sama-sama kita berdoa untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, agar supaya si virus corona ini cepat pergi dari kita dan kita akan bertemu bersama-sama lagi. Oke? Ketika sekarang kita akan menyelesaikan video pembelajaran, harus berdoa dulu. Karena tadi kita buka dengan doa, harus kita tutup juga dengan doa. Oke? Lipat tanganmu dan tutup matamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar melalui video pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, agar supaya kami boleh belajar dan orang tua kami semakin diberi kesabaran. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman-teman, demikian video pembelajaran saat ini.